Perkenalkan, nama saya Jessica Triana Kasa. Perkenalkan, nama saya Diana Priska. Perkenalkan, nama saya Dia Sama Felin. Perkenalkan, nama saya Reva Hanggita. Pada hari ini kami ingin menceritakan tentang legenda Danau Malawen. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Kumbang Banaung. Ia dikaruniai wajah yang tampan dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun sayang parangainya sangat buruk. Kumbang Banaung suka bersikap kasar kepada orang tuanya. Suatu hari, ayah Kumbang Banaung jatuh sakit. Hanya ibu Banaung yang merawatnya. Sedangkan Banaung tidak peduli dengan penyakit ayahnya. Meskipun melihat ayahnya terbaring sakit, hari itu Kumbang Banaung berbicara dengan nada ketus kepada ayahnya. "Ayah, ayo kita berburu, aku sangat ingin berburu," sahut ibunya. "Kumbang, apa kamu tidak lihat bahwa ayahmu sedang sakit?" Lalu sambung ayahnya, "Benar Kumbang, untuk berdiri saja ayah sudah kesusahan." Lalu jawab Kumbang Banaung, "Ayah terlalu banyak alasan, bilang saja kalau tidak mau." Lalu ucap ibunya kepada Kumbang Banaung, "Sebaiknya kamu berangkat sendiri saja, biar ibu buatkan bekal untukmu." Meskipun dengan wajah bersungguh-sungguh, Kumbang Banaung akhirnya memutuskan berangkat sendiri. Dengan perasaan dongkol, Kumbang juga menerima bekal pemberian ibunya. Hampir saja Kumbang melangkahkan kakinya, ayahnya tiba-tiba memanggilnya, "Kumbang! Bawalah benda ini, namanya adalah piring laut. Kalau kamu dalam bahaya atau mengalami kesulitan, buanglah piring ini di depanmu, maka kamu akan tertolong," ucap ayah Kumbang Banaung. Kumbang Banaung berjalan menyusuri hutan mencari binatang buruan. Hari menjelang sore, tapi belum satu binatang buruan pun berhasil ditemui Kumbang. "Kemana perginya hewan-hewan itu?" ucap Kumbang Banaung. Ketika sedang memakan bekal dari ibunya, tiba-tiba Kumbang Banaung mendengar sesuatu. "Aku seperti mendengar suara orang berpesta," ucap Kumbang Banaung. Setelah berjalan ke sana kemari, Kumbang Banaung berhasil menemukan asal-muasal suara tersebut. Perkiraannya tidak salah. Kumbang Banaung melihat orang sedang ramai mengadakan pesta. Ketika mendekati tempat pesta itu, mata Kumbang Banaung tertuju pada sosok gadis berwajah cantik. "Permisi Tuan, kalau boleh tahu siapa gadis yang sedang duduk di kursi itu?" ucap Kumbang Banaung. "Gadis itu namanya Intan. Dia adalah putri dari kepala desa." "Engkau ini siapa?" ucap seorang warga. "Saya adalah warga dari desa sebelah. Hari ini saya sedang berburu dan tidak sengaja sampai di tempat ini." Kumbang Banaung segera pulang dan berbicara kepada ayah ibunya. Dia meminta ayahnya untuk melamar Intan, anak kepala desa sebelah. "Apa engkau melamar anak kepala desa? Seharusnya kamu ingat, kita ini berasal dari keluarga yang tidak mampu," ucap sang ayah Kumbang Banaung. "Benar kata ayahmu, jika engkau ingin menikah, carilah gadis dari desa sini saja," sahut ibunya Kumbang Banaung. Kumbang sangat marah mendengar kedua orang tuanya menolak melamarkan Intan untuknya. Namun Kumbang tidak berputus asa. Dia mendatangi rumah Intan dan melamarnya sendiri. Sebuah hal yang sebenarnya tidak sopan bagi adat desa tersebut. "Anak muda, jikalau kamu ingin melamar anak gadisku, seharusnya engkau membawa kedua orang tuamu, atau kau bisa menunjuk wakil dari ketua desamu, bukan malah datang sendiri," ucap ayah Intan. Lalu Kumbang pun menjawab, "Maafkan saya kepala desa, jadi apakah lamaran saya diterima atau tidak? Intan putriku sudah memiliki calon suami, jadi tentu saja lamaranmu tidak bisa kuterima." Mendengar lamarannya ditolak, Kumbang Banaung sungguh marah. Dia pun berpikir keras merencanakan sesuatu. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik aku mencari anak kepala desa itu. Malam pun tiba, Kumbang Banaung mulai menjalankan rencananya. Kepala desa yang mendengar suara di depan rumahnya segera keluar. Dia terkejut melihat Kumbang Banaung di depannya. "Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" Belum selesai rasa terkejut Kumbang Banaung, tiba-tiba saja beberapa warga desa sudah datang. Mereka yang melihat keberadaan Kumbang Banaung langsung mencabut mandaunya. "Hei anak muda, aku ingat kamu yang bertanya tentang putri kepala desa. Apa yang mau kamu lakukan? Pasti kamu berniat jahat," ucap salah satu warga desa.
Tidak ada pilihan lain, Kumbang segera melarikan diri. Nyalinya menjadi ciut melihat warga desa yang semakin banyak berdatangan. Hei, kejar dia! Tangkap dia! Jangan sampai lolos! Ucap seluruh warga desa sambil mengejar Kumbang Banaung. Lalu Kumbang Banaung terhenti di sebuah sungai yang besar. Sementara itu, di belakangnya para warga masih mengejarnya. Dalam kondisi panik, Kumbang Banaung teringat piring malawen pemberian ayahnya. Dia mengambil piring itu dan melemparkannya ke sungai. Piring malawen tiba-tiba berubah menjadi besar. Kumbang Banaung langsung melompat ke atasnya. Piring malawen itu pun pergi mengikuti aliran sungai. Lalu ucap Kumbang Banaung, "Kalian tidak akan bisa menangkapku." Kumbang Banaung sepertinya terlalu cepat untuk bergembira. Tidak lama setelah itu, angin kencang bertiup dan air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran. Pusaran air itu semakin kencang. Piring malawen yang Kumbang Banaung naiki mulai terbawa ke dalam air, lalu Kumbang Banaung pun berteriak, "Tolong! Tolong!" Pusaran air itu akhirnya menenggelamkan piring malawen dan Kumbang Banaung. Kepala desa dan warganya masih berdiri terkejut atas apa yang mereka saksikan. Setelah menenggelamkan piring malawen, pusaran air itu pun membuat sungai berubah menjadi danau. Orang-orang di sekitarnya kemudian menyebut danau tersebut dengan nama Danau Malawen. Sekian, terima kasih.